diduga tidak kuat menahan beban penutup saluran air di pinggir jalan ambruk. Ya, akibatnya 2 mobil yang parkir di atasnya tercebur ke dalam saluran air. Dua mobil yang tengah terparkir di atas penutup saluran air di kawasan Arif Rahman Hakim, Surabaya terperosok ke dalam saluran air. Diduga mobil terperosok akibat penutup saluran air ambruk tidak kuat menahan beban mobil terparkir. Saat kejadian, mobil tengah ditinggal pemiliknya untuk makan. Petugas penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung turun ke lokasi untuk memindahkan mobil dari dalam saluran air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, A-News melaporkan. Baru beberapa bulan keluar dari penjara, residivis pencuri kendaraan bermotor kembali berulah. 1 dari 2 pelaku yang diamankan ditembak petugas karena melawan saat akan ditangkap. Inilah video detik-detik penangkapan anggota sindikat pencuri kendaraan bermotor lintas provinsi yang dilakukan oleh tim Resmob Satuan Reskrim Polres Ciamis di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas kepada salah satu pelaku karena mencoba melakukan perlawanan dan berusaha kabur saat akan diamankan. Sementara satu pelaku lainnya ditangkap di tempat berbeda di wilayah Lewo, Kabupaten Garut. Penangkapan sindikat curanmor lintas provinsi ini berdasarkan laporan seorang pengemudi ojek online yang kendaraannya raib dibawa kabur pelaku. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku memanfaatkan kelengahan korban saat pergi ke toilet di salah satu SPBU di wilayah Panawangan, Ciamis. Satu pelaku melarikan diri, namun sempat kita berikan tindakan tegas secara terukur kepada pelaku yang melarikan diri. Untuk satu pelakunya sudah kita amankan, sehingga jumlah total pelaku pencurian ini sebanyak 2 orang. Sementara proses penyelidikan dan penyidikan masih kita kembangkan, mengingat para pelaku ini merupakan residivis. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit mobil hasil curian. Kini kedua pelaku harus kembali merasakan kurungan sel tahanan dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, A-News melaporkan. Pemirsa, ratusan petugas gabungan terus berupaya mencari korban tertimbun longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Hingga Senin sore, sebanyak 34 korban meninggal dunia berhasil ditemukan, 46 lainnya dalam pencarian. Dengan alat berat dan peralatan manual, petugas gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Korban yang ditemukan dibawa dari lokasi bencana untuk diidentifikasi. Hingga saat ini 34 korban meninggal telah ditemukan, sementara 46 korban masih dalam pencarian. Total penemuan body packs yaitu 9 body packs hari ini yang kami serahkan kepada DPI Polda Jabar. Jadi untuk total penemuan body packs dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ada 34 body packs. Jadi total dalam pencarian lebih kurang 46. Sebanyak 400 warga masih bertahan di posko pengungsian Balai Desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, tim SAR fokus mencari puluhan korban longsor di 2 titik di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Ya, pencarian dilakukan dengan berbagai metode dan melibatkan ribuan petugas gabungan, termasuk penggunaan alat berat. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban longsor di Dusun Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada hari ketiga ini, tim difokuskan mencari di 2 area lokasi longsor.
Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan sekitar 80 warga masih hilang pasca bencana tanah longsor. Dua sektor area pencarian yakni sektor A dan sektor B di Desa Pasir Langu. Tim melaksanakan pencarian dengan berbagai metode mulai dari manual, alkon hingga penggunaan alat berat. Yudi berharap hari ini cuaca mendukung sehingga pencarian dapat berjalan secara maksimal hingga sore hari karena cuaca sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi SAR yang melibatkan 2.000 lebih petugas gabungan. Data sementara hingga saat ini sudah dievakuasi 25 kantung jenazah, 11 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan 80 orang masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, sebanyak 38 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Dan berikut laporan jurnalis iNews Naura Syafikah berikut ini. Evakuasi korban sudah memasuki di hari ketiga, di mana pada hari ini sudah terdapat 38 kantong jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, di mana diantaranya 20 sudah berhasil teridentifikasi dan untuk puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Dan pastinya dari tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian korban setiap harinya dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan akan dilakukan 24 jam penuh terkait pencarian korban. Dan juga memang untuk alat bantu juga sudah dikerahkan seperti alat berat yang berjumlah 12 dan disebar ke zona yang berbeda, yaitu ada di A1, kemudian juga di A2 dan juga hingga di zona C. Dan terkait dengan posko pengungsian, untuk pengungsi ini sudah ditaruh atau diletakkan di balai desa yang berada di balai desa Pasir Langu, di mana untuk balai desa ini menampung sekiranya ada 300 hingga 400 jiwa yang berada di balai desa di posko pengungsian utama. Dan terkait dengan bantuan ini juga sudah diberikan oleh instansi terkait seperti adanya posko kesehatan, kemudian juga ada dapur umum, kemudian ada juga pakaian bekas layak pakai, dan masih banyak lainnya yang sekiranya dapat memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi para pengungsi yang ada di sini. Dan memang untuk logistik ini juga sudah diberikan seperti terkait dengan kasur, kemudian spray, kemudian juga obat-obatan dan makanan lain sebagainya. Namun memang masih ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh pengungsi, salah satunya seperti pakaian dalam dan juga pampers. Dan saya akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di sini, mengungsi bersama dengan keluarganya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Teh Deti. Ya, selamat malam Teh Deti. Ya, Teh Deti mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu. Teh Deti di sini mengungsi bersama berapa anggota keluarga? Bersama saya keluarganya 4. Ini bapak saya 3 orang sama kakak 2 orang. Mungkin boleh diceritakan untuk keluarga ini jumlahnya berapa sih Teh yang belum ditemukan? Jumlahnya kurang lebih 4, tapi nggak tahu udah ada kayak di puskesmas, tapi belum ketahuan identitas siapa-siapanya. Semoga segera ditemukan untuk anggota keluarganya. Ya, memang terkait dengan bencana longsor ini menyisakan banyak sekali duka untuk warga yang berada di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, sehingga banyak sekali juga dari tim DVI Polda Jawa Barat ini juga sudah melakukan usaha identifikasi di Puskesmas Desa Pasir Langu yang letaknya tidak jauh dari lokasi posko pengungsian utama ini. Dari Bandung Barat, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 dari 23 anggota TNI Angkatan Laut yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, para marinir tersebut tertimbun saat menjalani latihan pratugas pengamanan pembatasan wilayah Indonesia. Tiga anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan para personil marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, 4 marinir telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil,
Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi penghargaan kepada 2 polisi yang gugur saat bertugas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. 2 polisi tersebut tertabrak truk TNI. 2 polisi tersebut adalah Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Cherry, meninggal di lokasi kejadian. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Mengucapkan terima kasih dan duka cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi Polri. Kebakaran menghanguskan 16 rumah dan 1 sekolah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kebakaran terjadi di Komplek Pasar Jalan Patak, Kecamatan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Belasan rumah warga hangus terbakar. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang milik mereka. Tidak hanya rumah warga, api juga membakar sebuah bangunan sekolah. Api berhasil dipadamkan petugas setelah 3 jam kemudian. Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini, namun diduga sumber api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Menurut salah satu warga yang kami mintai keterangan bahwa sumber api berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan warga. Sementara pasca kebakaran, belasan kepala keluarga dan puluhan jiwa kini kehilangan tempat tinggal. Sebagian mengungsi ke rumah saudara, sementara sebagian lagi terpaksa tinggal di tenda pengungsian yang didirikan BPBD. Dari data sementara, Ketua RT setempat tercatat 16 bangunan rumah dan 1 sekolah MTS tingkat 2 hangus terbakar. 16 rumah warga, 1 sekolah tingkat 2. Oh iya. Terus untuk yang korban-korban kebakaran ini Pak diungsikan kemana Pak? Ada yang diambil keluarga, ada yang nyewa barak malam kemarin, malam tadi. Iya. Dan juga ada di pengungsian, Pak. Hingga kini Polres Kabupaten Katingan tengah menyelidiki penyebab kebakaran dan telah meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kebakaran. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil milik seorang guru SMK terbakar di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat mobil parkir di parkiran sekolah. Kebakaran terjadi pada 1 unit mobil yang terparkir di depan sekolah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Api cepat membesar membakar seluruh bagian kendaraan tersebut. Kejadian berawal saat minibus milik seorang guru itu diduga mengalami korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Api kemudian menyebar ke seluruh bagian mobil hingga ludes terbakar.
mobil adalah pemilik karyawan atau guru di sekolah ini juga, dan itu memang sudah kebetulan di rumahnya sudah ada mobil yang baru, sehingga mobil yang ini dititipkan. Kebetulan memang yang bersangkutan memang aktif di sini tiap hari, jadi seperti itu. Untuk penyebab pastinya tadi apa Pak dari pemeriksaan sementara? Kemungkinannya konsleting atau apa bahasanya kalau menimbulkan percikan, ya kebakaran sendiri untuk unit tersebut. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di Jalan Tol Cisumdawu kilometer 179 Sumedang, Jawa Barat menewaskan 3 orang. Sementara di jalur Padang Panjang Bukit Tinggi, tabrakan beruntun yang dipicu truk muatan pupuk menewaskan 5 orang. Sudah nama ya, apa yang pakai ini ya? Pak, eta ambulan di dinyak ini. Rekaman video amatir memperlihatkan truk tronton kecelakaan di jalur arah Cirebon menuju Bandung Tol Cisumdawu kilometer 179 Sumedang, Jawa Barat. Truk diduga tak kuat menanjak di jalur tol mengakibatkan truk tronton mundur dan menghantam 3 kendaraan di belakangnya. 4 korban dilarikan ke rumah sakit, 3 dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan 1 korban sopir truk mengalami patah tulang di bagian kaki dan masih dalam penanganan medis. Polres Sumedang melakukan olah TKP guna menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Berapa mobil kena ada? Saya 1 JNT. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Padang Panjang Bukit Tinggi, tepatnya di Nagari Panyalayan, Kecamatan 10 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebuah truk trailer bermuatan pupuk terlihat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bukit Tinggi menuju Padang Panjang dalam kondisi tidak terkendali. Kemudian truk tersebut menabrak sebuah truk box dan sejumlah pengendara sepeda motor serta warung. Diduga truk mengalami kegagalan sistem pengereman saat melintasi jalur menurun. Akibat kejadian ini, pengemudi truk dan 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 3 orang luka-luka. Jadi ada 2 pengendara motor yang ditabrak oleh mobil box karena disegol dari mobil trailer tersebut. Kemudian mobil trailer tersebut menabrak 2 orang yang ada di warung karena posisinya kemudi tidak terkendali sehingga membanting ke kiri mengenai warung yang mengakibatkan menabrak 2 masyarakat yang ada di warung dan dua-duanya meninggal dunia. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang dan RSUD Padang Panjang. Kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sebut Reza Arab Oktavian berada di tempat kejadian perkara saat selebgram Lula Lava meninggal di apartemennya. Polisi akan memanggil kekasih Lula tersebut untuk dimintai klarifikasi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula Reza Arab saat kejadian berada di lokasi, dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa untuk melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga
sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab sendiri telah diagendakan diperiksa hari ini, namun hingga sore hari musisi sekaligus YouTuber tersebut belum juga hadir. Hanya Adita Baskara, manajer almarhumah Lula Lava yang terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Bukti-bukti sendiri telah dikirim ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian selebgram 26 tahun itu, lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawat-Rate, Jakarta Timur. Beredar informasi di dunia maya penyebab kematian Lula karena sakit. Jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawat-Rate, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat yang mengantarkan jenazah diliputi suasana haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Musisi dan kekasih almarhumah Reza Arab tampak hadir di pemakaman. Wajahnya juga diliputi kesedihan dan sesekali menangis. Makasih dapat datang semua. Ya, semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain yang terbaik aja. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 90 warga negara Indonesia yang bekerja di sektor online scam di Myanmar berhasil dipulangkan. Mayoritas pekerja migran Indonesia yang diamankan otoritas Myanmar sengaja bekerja di online scamming. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memulangkan 90 WNI dari Myanmar. Para WNI ini bekerja di sektor penipuan online atau online scamming. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, WNI ini didata untuk proses penanganan dan pendampingan. Kebanyakan WNI yang dipulangkan memang sengaja ke Myanmar untuk bekerja di online scamming. Kebanyakan bekerja di online scam ya. Melakukan penipuan daring dan sebagian besar dari mereka memang sengaja bekerja di tempat itu. Kita belum menemukan indikasi korban TPPO dari seluruh WNI yang pulang dari sana. Pemulangan ini adalah gelombang ketiga yang terdiri dari 25 perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Sementara gelombang 1 dan 2 telah dilakukan pada bulan Desember 2025. Saat ini masih ada sekitar 200 WNI yang bekerja di bidang penipuan online di Myanmar. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Setelah sempat surut, banjir di Subang, Jawa Barat kini meluas hingga merendam ribuan rumah di 6 kecamatan. 100 warga lebih memilih mengungsi di bawah flyover meskipun rawan dingin terkena angin malam. Pemirsa, sebanyak 3.500 rumah di 6 kecamatan di Subang, Jawa Barat hingga Senin malam masih terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Desa Muara, Kecamatan Belanakan, dan juga Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Namun kini ketinggian air mulai surut dibandingkan pada Selasa siang kemarin.
Ketinggian banjir yang merendam rumah warga bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Memasuki hari ke-9, banjir yang melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat sejak Senin malam terus menunjukkan tanda-tanda berangsur surut. Debit air di sejumlah wilayah tercatat turun signifikan mulai dari 60 hingga 70 cm. Bahkan di beberapa titik air sudah sepenuhnya surut. Di kondisi permukiman mulai mengering. Namun masih ada ratusan rumah yang masih terendam banjir setinggi 1 meter hingga 1,5 meter. Kondisi listrik yang masih dipadamkan di beberapa wilayah membuat sebagian warga kembali ke tempat pengungsian. Saat ini petugas terus melakukan pemantauan di lokasi terdampak banjir. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak dini hari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Bekasi kembali terjadi. Banjir dengan ketinggian air 60 cm melanda kawasan Pondok Ungu Permai dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Nggak berani Pak, dipaksain Pak Bowo. Dipaksain. Lihat Mas. Akibat curah hujan tinggi sejak Minggu hingga Senin dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Bekasi kembali terendam banjir. Salah satunya kawasan perumahan Pondok Ungu Permai Sektor 5 Desa Babelan Kecamatan Bahagia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air 60 cm hingga 80 cm merendam badan jalan hingga mengakibatkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mati mesin. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir di jalan tersebut juga akibat saluran drainase yang kurang baik hingga genangan air terjadi. Udah dari kapan nih bikin banjir nih? Hujan dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Ya pasti banjir ya? Iya, di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Warga berharap masalah banjir akibat saluran air yang kurang baik tersebut bisa segera diatasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Gilang Yusufan, iNews melaporkan. Satu korban tanah longsor di Desa Bongas, Pemalang, Jawa Tengah ditemukan. Sementara petugas terus melakukan pencarian untuk menemukan satu korban yang masih hilang. Sudah ketemu satu Pak Aksen, Ustadz Aksen. Petugas kembali menemukan satu jasad korban longsor di Desa Bongas, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan oleh petugas tertimbun oleh material longsor. Korban atas nama Aksinudin itu telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Meski satu korban telah ditemukan, tim SAR terus melakukan pencarian. Ya, telah terjadi longsor di daerah Siranti, Desa Bongas. Pasalnya masih ada satu orang, yaitu ayah Aksinudin yang hingga kini masih hilang. 11 menit belum ditemukan, kita coba terus melakukan search and rescue ya bersama Basarnas, TNI Polri, warga masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Serta dibantu juga oleh beberapa puskesmas yang ada di Watu Kumpul, Cikadu dan Kecamatan Watu Kumpul. Kita saling bahu-membahu mencoba untuk berjibaku menemukan korban sedapat mungkin, karena dengan kondisi situasi dan cuaca yang seperti ini dimungkinkan ini kalau terus memburuk ya nanti coba kita tarik kembali kalau memang belum ditemukan. Sebelumnya tanah longsor terjadi pada Minggu pagi di kawasan hutan Desa Bongas. Selain menimbulkan 2 orang korban, sedikitnya 1 hektar padi siap panen tertimbun material longsor. Pemirsa, pasca banjir bandang di wilayah Hulu Gunung Slamet, Pantai Larangan di Tegal, Jawa Tengah dipenuhi lautan kayu. Ribuan batang kayu diduga berasal dari kawasan perbukitan di Kabupaten Pemalang. Simpan dulu kayu, posisi Laut Larangan. Kayunya gede-gede teman.
Lautan kayu nyaris menutupi bibir pantai Larangan di Desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pasca banjir bandang di lereng Gunung Slamet 2 hari lalu. Ribuan batang kayu ini terbawa banjir bandang dari kawasan wisata Guci dan Pulau Sari Pemalang. Tak hanya membawa material kayu, banjir bandang juga membawa pipa-pipa air panas ke laut yang diduga berasal dari hulu Sungai Gung, kawasan wisata Guci. Ribuan batang kayu yang terbawa banjir kini dimanfaatkan warga sebagai kayu bakar dan keperluan lainnya. Diperkiraan dari desa-desa itu yang kena gelondor, dari Kuci, dari mana aja yang kena gelondor. Selain kayu apa saja Mas katanya? Ya pertama itu keluarnya ikan nila. Ikan nilanya udah habis, itu keluarnya kayu. Jenis kayu yang terhampar di pantai Larangan pun bervariasi, mulai dari jenis sengon, pinus, albasia, hingga mahoni. Tak hanya kayu, warga juga sempat menemukan ikan-ikan air tawar pasca banjir bandang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor, Desa Pantelong, Kabupaten Biren, Aceh, hingga kini masih juga luluh lantak. Sepertiga kawasan permukiman lenyap, pemirsa, dan 25 rumah warga tak lagi menyisakan jejak. Tergerus derasnya arus berubah menjadi aliran sungai. Karam, tertimbun, dan tenggelam. Inilah kondisi Desa Pantelong 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor yang hingga kini masih dalam keadaan porak-poranda. Dari total luas pemukiman sekitar 7.000 meter persegi, sepertiganya hilang tergerus arus bersama 25 rumah warga yang kini telah berubah menjadi sungai. Bencana besar ini juga merenggut nyawa seorang bayi dan seorang lansia meninggal dunia. Sementara itu, lebih dari 300 rumah warga di desa penghasil jeruk Bali terbaik di Biren ini mengalami rusak parah. Hingga kini, ratusan rumah tersebut belum dapat dibersihkan, masih tertimbun tanah dan lumpur sisa terjangan arus sungai Krueng Pesangan. Ya, kalau kerusakan untuk rumah, yang pertama kita kehilangan wilayah dulu. Kita sepertiga wilayah desa kita kehilangan digerus oleh sungai yang telah membawa lebih kurang 25 rumah yang hanyut beserta dengan tanah-tanahnya. Saat ini 1.398 jiwa belum mendapat hunian sementara atau tempat pengungsian yang layak. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian, sementara sebagian lainnya memilih kembali ke rumah meski harus hidup di tengah puing dan tanah longsor yang belum sepenuhnya dapat dibersihkan. Dari Biren Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah siapkan ratusan unit rumah hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Batang Toru Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ada 252 unit hunian modular untuk 245 kepala keluarga. Pembangunan rumah hunian akan dilaksanakan di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru Tapanuli Tengah. Di lokasi ini, Kementerian PU membangun 252 unit hunian modular yang diperuntukkan bagi 245 kepala keluarga. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar warga, terutama ketersediaan air bersih. Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kuasa hukum Nadiem kembali melaporkan saksi sidang karena diduga menerima gratifikasi. Baik, silakan kembali posisi sebelumnya. Sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Sebanyak 7 orang saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan ini. Salah satunya adalah saksi dari pihak Google. Kubu Nadiem juga telah melaporkan saksi sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ke KPK. Mereka menyebut dalam persidangan ini diduga menemukan ada saksi yang menerima uang dan gratifikasi. Dalam persidangan sebelumnya juga ia menemukan kejanggalan dari keterangan saksi. Dengan Pasbi kan? Iya. Makanya itu secara tegas tadi kami sampaikan bahwa kami sudah membuat laporan ini ke KPK. Kami meminta KPK memeriksa apakah layak orang-orang tersebut
untuk dilanjutkan perkaranya, dan terhadap mereka yang membiarkan ini terjadi, gratifikasi ini terjadi dan dibebaskan juga diperiksa. Itu yang kita minta ke KPK. Yang dilaporkan siapa aja Pak? Mungkin boleh disebutkan. Nama-nama saksi yang menerima uang, ada 3 kemarin, dan hari ini tambah lagi juga saksi yang... Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Langsung tayangkan kesimpulan. Di akhir rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI, Jenderal Listio Sigit tegas menolak penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai akan melemahkan institusi Polri bahkan Presiden RI. Kementerian yang kemudian tidak mau. Kapolri awalnya berterima kasih kepada para fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI dan keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan polisi yang tetap harus dijalankan. Jenderal Listio juga menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi matahari kembar, hingga ia meminta jajarannya memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden. Yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Kesimpulan. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Komisi 11 DPR RI memutuskan Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai melakukan proses kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, Thomas Djiwandono dinyatakan layak menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahkun. Misbahkun juga menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama para pimpinan komisi serta seluruh fraksi partai politik. Usai terpilih, Thomas Djiwandono tegaskan independensi Bank Indonesia dan sampaikan optimisme ke depan. Saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sedang baik dan moneter dan fiskal memang
sudah bekerja sama selama ini. Jadi tidak bisa dikatakan kemudian masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri. Ada kolektif. Bahwa fakta Pak Thomas keponakan itu ya, tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses, sehingga kalau menurut saya isu itu bisa dikesampingkan, bahwa ada profesionalisme. Bahkan di closing statement beliau menyampaikan tentang profesionalisme itu menjadi salah satu hal yang kuat yang ingin beliau jaga. Dan menurut saya itu menjadi sebuah closing statement yang menguatkan posisi profesionalisme seorang. Pemirsa, sebuah kegiatan edukasi mengenai stunting dan pencegahannya digelar di Jakarta. Ia menghadirkan ahli medis dan gizi. Acara ini diharapkan dapat membangun masa depan generasi berikutnya sejak awal kehidupan. Yayasan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB) menggelar acara bertemakan Gerakan 1000 Hari Cinta Ibu Sehat Anak Cerdas. Acara ini bertujuan untuk mengkampanyekan isu stunting yang dinilai sebagai isu besar untuk menentukan masa depan generasi berikutnya. Yang kita angkat ini adalah masalah bagaimana 1000 hari pertama kehidupan itu sebagai salah satu periode emas yang sangat penting, yang sangat krusial terhadap pencegahan stunting. Dihadiri 2000 peserta, acara ini juga memberikan bantuan dan manfaat yang diterima langsung oleh para perempuan prasejahtera dan usia subur. Para peserta juga diedukasi melalui talkshow bersama para dokter, konselor laktasi, dan juga psikolog anak. Lebih dari itu, sebuah film pendek juga ditayangkan sebagai medium edukasi mengenai bahaya stunting dan pencegahannya. Mencegah stunting itu adalah kita bicara tentang gerebek massal. Gerebek massal itu artinya nggak bisa cuman kamu benahi anemi saja, nggak bisa benahi soal menyusu saja, nggak bisa benahi soal cakupan imunisasi saja. Jadi semuanya harus sekaligus. Ini tuh benar-benar apa ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya it takes a village. Ini nih butuh bareng-bareng, nggak bisa dikerjakan oleh satu orang aja atau satu pihak aja. Jadi saya sih berharapnya ini beneran jadi kesadaran kita semua untuk melakukan sesuatu, terutama laki-lakinya. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi ruang edukasi khususnya bagi ibu dan perempuan tentang pencegahan stunting serta keseimbangan gizi sejak awal kehidupan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sutrisno, A-News melaporkan. Konvoi kendaraan Wali Kota Syarif Aguak Ahmad Ampatuan di Maguindano del Sur, Filipina diserang kelompok bersenjata. Ya, penjarakan menggunakan senjata pelontar roket atau RPG. Insiden terjadi saat rombongan Wali Kota Ahmad Ampatuan tengah melakukan perjalanan menggunakan mobil anti peluru dengan pengawalan ketat. Ledakan roket RPG menyebabkan kepulan asap dan merusak mobil yang ditumpangi Wali Kota. Meski demikian, minibus Wali Kota tersebut masih mampu melaju beberapa meter di depan sebelum akhirnya berhenti di tengah jalan. Sementara Wali Kota Ahmad Ampatuan dilaporkan selamat dari insiden tersebut. Pemirsa, tidak hanya Gaza Palestina, Zionis Israel terus membombardir negara-negara tetangganya. Pasukan penjajah Israel ataupun IDF menyerang kawasan Fardonin, Lebanon Selatan. Akibat agresi militer ini, 2 orang warga Lebanon tewas dan 5 lainnya terluka. Salah satu korban adalah seorang guru yang tewas saat tengah mengajar. Zionis Israel berdalih mereka menargetkan bangunan milik pejuang Hizbullah. Sebelumnya, IDF juga menyerang sebuah bangunan yang diklaim tempat pejuang Hizbullah beroperasi di daerah Bir al-Salsal, Lebanon Selatan. Serangan penjajah Israel terus terjadi meskipun ada perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah pada 27 November 2024 lalu. جبل عندنا ارزاق ملايين الدولارات مسحت ما بقي معنا شيء رجعنا هون حبينا نرجع من اول وجديد نبلش ما خصنا بحدا نحن دايرين على رزقنا بس بدنا نعيش مش اكثر انذار ما اعطوا 10 امتار 15 متر من بعيد الغاره وين الدوله تحكي معهم وين على اساس عم بيعملوا اجتماعات وين يعني شو طلع ما بقي عندنا شيء صالتين هون صاله لنا ولاهلي هون فوق وتحت.
Pemirsa, aksi bela komunitas Kurdi terjadi di sejumlah kota besar di dunia. Para demonstran menuntut keamanan bagi warga Kurdi yang tertindas. Bentrokan pecah di Paris, Prancis saat polisi menghalau komunitas Kurdi yang tengah menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah Prancis dan Uni Eropa melindungi komunitas Kurdi di Suriah. Demonstrasi tersebut terjadi menjelang berakhirnya gencatan senjata antara militer pemerintah transisi Suriah dan pasukan Demokratik Suriah Kurdi. Diketahui kedua pihak sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 15 hari. Sementara itu, di Jerman, ribuan demonstran pro-Kurdi turun ke jalan-jalan Berlin. Mereka memprotes kekerasan terhadap komunitas Kurdi di Suriah. Para demonstran mengklaim bahwa akses warga Kurdi terhadap kebutuhan pokok di Suriah terbatas. Sebelumnya, gempuran pasukan pemerintah transisi menguasai kawasan Raqqa, Tabqa, dan Aleppo. Serbuan ini memicu gelombang pengungsian warga sipil Kurdi ke wilayah Al-Hasakah dan Al-Qasimli. Ganz besonders möchten wir sagen, dass man auf die kurdische Lage natürlich Aufmerksamkeit wird und dass wir Kurden auch mal gehört werden von der Regierung, von Europa, von Deutschland, damit wir auch unsere Freiheit bekommen, die wir seit Hunderten von Jahren nicht bekommen. Unsere kurdischen Frauen werden unterdrückt, die Männer werden getötet und Kinder verhungern. Di kota Amsterdam, Belanda, ribuan demonstran pro-Kurdi menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mengutuk kekerasan terhadap komunitas Kurdi di Suriah. Demonstran juga menuduh Uni Eropa dan Turki bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Ribuan orang menggelar unjuk rasa di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat menuntut penarikan agen imigrasi dan bea cukai atau ICE dari kota tersebut. Demonstrasi ini terjadi setelah penembakan terhadap Alex Preti, seorang pekerja medis berusia 37 tahun, oleh agen ICE pada Sabtu lalu. Gubernur Minnesota, Tim Walz, mengutuk penembakan itu dan menuntut penarikan agen federal ICE dari Minnesota. Gubernur Walz kemudian mengaktifkan Garda Nasional Minnesota untuk membantu menjaga ketertiban. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Walz dan wali kota Minneapolis menghasut pemberontakan melalui retorika. Awal Januari lalu, penembakan Rene Nicole Good oleh agen ICE di Minneapolis memicu aksi protes. Di tengah badai salju, pemirsa, warga Washington DC berusaha bersenang-senang dengan bermain ski di Monumen Washington DC. Setelah badai musim dingin dahsyat melanda Amerika, 850 juta orang kehilangan aliran listrik. Menantang badai salju dahsyat, warga beramai-ramai menuju Monumen Washington untuk perang bola salju, bermain ski hingga kereta luncur. Puluhan orang berusaha bersenang-senang di Monumen Washington DC setelah badai musim dingin dahsyat melanda Amerika Serikat, menyebabkan 850 juta orang kehilangan aliran listrik dan mempengaruhi aktivitas lebih dari separuh populasi negara. Badan Layanan Cuaca Nasional melaporkan beberapa bagian Washington DC telah mengalami badai salju hingga 28 cm di daerah Virginia dan Maryland. Pihak terkait juga memperingatkan tentang kondisi perjalanan yang berbahaya dengan suhu beku yang menyebabkan salju dan es di jalanan. Badai musim dingin dahsyat menghantam sejumlah kota di Amerika Serikat hingga menyebabkan gangguan perjalanan dan panik buying yang membuat stok bahan makanan menipis. Badai salju melanda jalan-jalan di sejumlah kota di Amerika Serikat. Di kota New York, para ahli meteorologi memperkirakan badai membawa salju 8 hingga 12 inci dan membuat sejumlah jalan tertutup timbunan salju.
Badai mengganggu perjalanan di seluruh negara, dengan 14.400 penerbangan dibatalkan dan 850.000 orang terisolasi akibat sejumlah jaringan listrik terputus. We're not going to be able to go home tomorrow, but yeah, I think our plane is going to be canceled. But that's okay. One more day in New York. Yeah, that's fine. That's what we're hoping for. Yeah, right. Please cancel my flight. Di Washington DC, kepanikan melanda hingga warga melakukan panic buying. Rak-rak toko yang menjual kebutuhan pokok pun tampak kosong diborong warga sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan selama musim dingin usai badai salju parah menerjang. Sejumlah negara bagian mengeluarkan peringatan pada musim dingin dan meminta warga untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan rumah. Pemirsa, hujan salju lebat terus melanda Texas. Kondisi jarak pandang terbatas mengganggu lalu lintas dan membuat jalan raya serta jalanan sepi. Salju tebal menutupi jalanan dengan embun beku terbentuk di kendaraan yang terparkir. Beberapa pejalan kaki menghadapi kondisi jalanan yang licin dan mengubah perjalanan rutin menjadi perjalanan berbahaya. Badai musim dingin Fern mulai bergerak ke timur dari Texas pada Sabtu pagi, membawa hujan beku dan salju ke sebagian wilayah Kansas, Oklahoma, dan Arkansas. Hingga Senin, badai tersebut diperkirakan akan berdampak pada lebih dari 230 juta orang di seluruh Amerika Serikat. Badan Layanan Cuaca Nasional memperingatkan bahwa badai diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari. 11 korban jiwa telah dilaporkan di seluruh Amerika Serikat, sementara 90 juta orang berada di bawah peringatan atau siaga cuaca dingin ekstrim karena kondisi yang parah. Sebuah insiden dilaporkan memicu pemadaman listrik di seluruh kota Nuuk, ibu kota Greenland, yang menyebabkan aliran listrik terputus di seluruh kota. Jalanan-jalanan di Greenland dilanda kegelapan total usai aliran listrik padam. Pihak berwenang sempat mengatakan pemadaman listrik dipicu oleh kecelakaan yang menyebabkan pemadaman listrik bagi hingga 19.000 orang di kota Nuuk terdampak. Pemadaman juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur termasuk saluran telepon dan layanan internet. Perusahaan energi Nukissiorfiit yang menjadi kontraktor penyedia listrik mengaku masih melakukan pencarian bug atau sumber masalah agar dapat memulihkan jaringan listrik. Sementara ada fenomena menarik pemirsa saat musim dingin di Moskow. Kali ini matahari di wilayah Sergiev Posad tidak hanya satu tapi tiga, dan berikut penampakannya. Warga Sergiev Posad di Moskow disuguhi pemandangan langit yang langka di hari Minggu kemarin. Ada 3 matahari yang bersinar bersamaan di atas kota. Fenomena ini dikenal sebagai parhelia atau halo-optik. Parhelia terjadi akibat pembiasan sinar matahari melalui kristal es yang melayang di udara dan membeku saat musim dingin. Hasilnya, ilusi matahari terjadi di langit kota, membuatnya seolah-olah memiliki 3 matahari. Kebakaran hutan Argentina mengalami peningkatan dan terus meluas pemirsa. Kobaran api yang melintas membuat sejumlah ruas jalan terpaksa ditutup. Kebakaran hutan di Patagonia, Argentina terus menyebar dengan cepat dan menunjukkan peningkatan besar dalam 48 jam terakhir. Kobaran api mencapai Cholila di Provinsi Chubut akibat angin kencang, suhu tinggi, dan kondisi kering. Petugas pemadam kebakaran dan regu sukarelawan berupaya mengendalikan kobaran api dengan bantuan sumber daya darat dan udara. Bahkan 40 petugas pemadam kebakaran pun terpaksa harus mundur karena alasan keselamatan. Api melintasi jalan raya Provinsi 71 dan meluas ke lahan milik perusahaan Benetton, sementara 2 titik api aktif terus berkobar dan memaksa penutupan jalur lalu lintas. Pihak berwenang mendesak masyarakat untuk menghindari area tersebut, mengikuti instruksi tim darurat, dan tetap mendapati informasi terbaru melalui saluran resmi.
Kebakaran hutan di Colila telah menghanguskan lebih dari 20.000 hektar hutan dan padang rumput. Titik api aktif masih tersisa di dekat Puerto Patriada dan Via Lago Rivadavia. Pemirsa, sebuah pertunjukan memukau ditampilkan di berbagai provinsi di utara Cina untuk menyambut musim semi. Berusia berabad-abad, pertunjukan ini membawa penontonnya bak kembali ke zaman lampau. Langit di Sikfengnan diterangi dengan pertunjukan bunga api Tatiehua untuk festival musim semi tahun ini. Besi cair dilemparkan ke udara untuk menciptakan percikan api yang kemudian jatuh sebagai hujan emas. Pemandangan menakjubkan ini mencuri perhatian kerumunan orang yang menonton. Penampilan ini merupakan seni rakyat Tiongkok yang berusia berabad-abad yang menampilkan suasana yang persis sebagai dinasti Tang kuno. Atraksi ini merupakan warisan nasional yang dipentaskan di seluruh provinsi utara, termasuk Hubei, Hunan, dan Shanxi. Sebuah kota kuno di Cina menampilkan sebuah pertunjukan spektakuler di atas air. Keterampilan para penampil juga menghipnotis para penonton yang seakan-akan melayang di udara. Kota kuno Taiping di Chongchuo, Guangxi menjadi pusat pertunjukan budaya yang memukau dengan barongsai dan tarian api di atas air. Pertunjukan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengintegrasikan warisan budaya tak benda ke dalam ekonomi malam kota. Acara dimulai dengan dentuman gendang yang menggema di panggung danau, dilanjutkan dengan penari barongsai yang melayang dan melakukan sejumlah atraksi di atas air. Tak kalah membukaunya, para penari api juga melakukan atraksi mereka yang selaras dengan musik, menambah efek yang spektakuler. Para pengunjung menilai pertunjukan ini sebagai tontonan spektakuler karena keterampilan para penampilnya yang diwariskan dari zaman kuno. Pertunjukan telah meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan dengan memajukan sektor pariwisata setempat. Buah kapal ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara ludes terbakar. Api membakar kapal motor KM Makin melimpah di Dermaga Barat, Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Dermaga Barat, Pak, ini Pak. Para ABK kapal yang mengetahui kejadian kebakaran ini panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran bermula saat kapal tengah bersandar dan sedang melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin kapal. Api berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Akibat korsleting listrik, sebuah mobil terbakar di Tambora, Jakarta Barat. 2 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebuah mobil yang tengah melaju terbakar di Jalan Latu Menten, Tambora, Jakarta Barat, Senin malam. Api yang muncul dari bagian bawah mobil ini sempat membuat warga dan pengguna jalan panik. Dua unit mobil pemadam kebakaran beserta 9 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sopir dan pengemudi berhasil selamat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Diduga tidak kuat menahan beban, penutup saluran air di pinggir jalan ambruk. Akibatnya 2 mobil yang parkir di atasnya tercebur ke dalam saluran air. Dua mobil yang tengah terparkir di atas penutup saluran air di kawasan Arif Rahman Hakim, Surabaya terperosok ke dalam saluran air. Diduga mobil terperosok akibat penutup saluran air ambruk tidak kuat menahan beban mobil terparkir. Saat kejadian, mobil tengah ditinggal pemiliknya untuk makan. Petugas penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung turun ke lokasi untuk memindahkan mobil dari dalam saluran air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, A-News melaporkan.
Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di Jalan Tol Cisumdawu kilometer 179 Sumedang, Jawa Barat menewaskan 3 orang. Sudah nama ya, apa yang luka pilih ya? Pak, eta ambulan di dinyak ini. Rekaman video amatir memperlihatkan truk tronton kecelakaan di jalur arah Cirebon menuju Bandung Tol Cisumdawu kilometer 179 Sumedang, Jawa Barat. Truk diduga tak kuat menanjak di jalur tol mengakibatkan truk tronton mundur dan menghantam 3 kendaraan di belakangnya. 4 korban dilarikan ke rumah sakit, 3 dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan 1 korban sopir truk mengalami patah tulang di bagian kaki dan masih dalam penanganan medis. Polres Sumedang melakukan olah TKP guna menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Ratusan petugas gabungan terus berupaya mencari korban tertimbun longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Hingga Senin sore sebanyak 34 korban meninggal dunia berhasil ditemukan, 46 lainnya dalam pencarian. Dengan alat berat dan peralatan manual, petugas gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Korban yang ditemukan dibawa dari lokasi bencana untuk diidentifikasi. Hingga saat ini 34 korban meninggal telah ditemukan, sementara 46 korban masih dalam pencarian. Total penemuan body packs yaitu 9 body packs hari ini yang kami serahkan kepada DPI Polda Jabar. Jadi untuk total penemuan body packs dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ada 34 body packs. Jadi total dalam pencarian lebih kurang 46. Sebanyak 400 warga masih bertahan di posko pengungsian Balai Desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan, iNews melaporkan. Skuad Garuda Futsal siap melakoni ajang Piala Futsal Asia 2026. Bermain dengan lepas, pemirsa, tak terbebani ekspektasi publik. Fokus utama tim adalah menjaga kesiapan pemain dan juga memastikan seluruh skuad tampil tanpa tekanan saat bertanding. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana, pemirsa. Kami pamit undur diri, pemirsa, namun jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi program iNews Sports Pagi akan hadir bersama rekan Fazilah Khairunisa. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Skuad Garuda Futsal siap melakoni ajang Piala Asia Futsal 2026 yang mulai digelar Selasa 27 Januari di Indonesia Arena dan Jakarta International Velodrome. Iqbal Iskandar dan kawan-kawan telah mempersiapkan diri dengan melakukan latihan dan strategi permainan. Pelatih Timnas Futsal Hector Souto menyebut anak asuhnya merupakan satu-satunya tim yang tak lolos di edisi sebelumnya. Untuk itu, ekspektasi dan penilaian publik merupakan hal yang di luar kendali. Hector Souto pun memastikan yang bisa dikontrol saat ini adalah proses persiapan dan kondisi mental pemain agar tetap tenang dan fokus pada permainan di lapangan. We cannot control what people think. We just must be focusing what we can control. So it's nothing. Our players don't have pressure because pressure it doesn't exist for us because we are just focusing, prepare the first games against Korea and after that the second games against Kyrgyzstan and after that against Iran. So we are really focusing the details of the game. Don't care about another things. Of course, we would like to bring the best for our spectators. Dari pendekatan ini, Timnas Futsal Indonesia berharap bisa tampil lepas dan maksimal saat menjalani setiap pertandingan di Piala Futsal Asia 2026. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Rama Ramadona, Zulkarnain, iNews melaporkan.